Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Diana Santika, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Palembang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar bukan? Tentunya harus selalu siap walaupun kita belajar dari rumah. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budayanya. Untuk mengetahui apa sih itu perubahan sosial budaya dan apa saja bentuk-bentuk perubahannya, silakan kalian simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan adalah hal baru yang dilakukan oleh seseorang yang dimana sebelumnya belum pernah ia lakukan. Perubahan ini juga dapat dipengaruhi dari faktor budaya maupun sosial. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan budaya mencakup hal-hal seperti seni, iptek, dan filsafat. Sedangkan perubahan sosial yaitu perubahan nilai dan norma, perilaku, serta masih banyak perubahan lainnya. Adalah perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Mari kita simak untuk mengetahui lebih lanjut. Sosial budaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada perubahan yang dilihat dari waktunya. Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budaya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Nah, perubahan dilihat dari waktunya ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada perubahan sosial secara lambat atau yang biasa disebut dengan evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan. Contohnya seperti kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam, dan beternak, masa pertanian, dan masa perundingan dapat dicontohkan untuk perubahan evolusinya. Nah, yang kedua itu ada perubahan sosial secara cepat atau biasa kita sebut dengan revolusi. Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial secara cepat. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negara ataupun bagi negara lain. Antara lain yaitu ada proses mekanisme dalam usaha industri, perdagangan makin berkembang, transportasi lancar, dan berkembangnya urbanisasi serta terjadinya kesenjangan sosial. Bentuk perubahan sosial budaya yang kedua itu ada perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Sama seperti perubahan dilihat dari waktunya, di sini perubahan yang dilihat dari pengaruhnya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya kecil? Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil berarti juga perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh besar atau berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya seperti gaya berpakaian atau fashion. Seperti pakaian memakai jeans, pakaian yang terbuka. Nah,
Yang kedua, ada perubahan yang pengaruhnya besar. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya besar? Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti industrialisasi. Kenapa industrialisasi merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan? Seberapa besar sih Bu pengaruh industrialisasi? Pengaruhnya itu industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi juga merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa, seperti pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi. Bentuk perubahan sosial budaya yang ketiga itu ada perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Sama seperti bentuk perubahan sosial budaya yang sebelumnya, bentuk perubahan sosial budaya perubahan yang dilihat dari perencanaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada perubahan yang direncanakan atau biasa disebut dengan plan change. Apa sih Bu yang dimaksud dengan perubahan yang direncanakan? Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Contohnya seperti kondisi jalan di Indonesia yang berbeda-beda. Terdapat jalan yang sudah tertata dengan baik, ada yang belum tertata baik, dan masih banyak yang lainnya. Agent of change merupakan sebutan untuk orang-orang atau pihak-pihak yang merencanakan perubahan. Siapa saja sih yang dapat dikategorikan sebagai agent of change? Orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai agent of change itu ada pemerintah, ada masyarakat atau tokoh masyarakat yang dapat menjadi contoh pihak yang berperan dalam merencanakan perubahan. Selain contoh pembangunan jalan, ada juga contoh dari penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Ini gambarnya ya. Nah, yang kedua itu ada perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Yang dimaksud dengan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat seperti bencana alam. Seperti bencana alam yaitu yang seperti kita ketahui gunung meletus, gempa, banjir, kebakaran lahan, dan sebagainya yang akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contohnya, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyaknya buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertaniannya. Ini gambarnya ya, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Nah, sudah dipahami dan disimak dengan baik bukan materi yang Ibu buatkan? Selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu kirim di Quality Fair. Jawab dengan tepat dan jujur, serta percaya diri, jangan sampai mencontek dengan teman yang lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya, tetap semangat belajar dari rumah. Apabila keluar rumah tetap menerapkan protokol kesehatan seperti membawa hand sanitizer, menggunakan masker, dan tidak berada dalam kerumunan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.